Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama kali wajib bagi manusia yaitu mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Jadi wajib pertama kali. Sehingga Nabi dakwah di Mekah 13 tahun itu ngurusin ketauhidan. Yang tadinya masyarakat Quraisy menyembah berhala dirubah supaya menyembah hanya kepada Allah, dikenali Tuhan itu hanya Allah. Oh, itu merubah ketauhidan enggak gampang, sehingga butuh waktu lama. Gitu. Waktu awal-awal perjuangan dakwah Nabi di Mekah belum ada kewajiban sholat, belum. Sholat itu diwajibkan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu Nabi sudah 11 tahun diangkat menjadi Rasul. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu setelah Khadijah wafat, kemudian Abu Thalib wafat, lalu Nabi dihibur oleh Allah, diperjalankan menuju kehadiratnya. Gitu. Nah, itu baru ada perintah sholat 5 waktu. Kan oleh-olehnya Isra Mi'raj kan kewajiban sholat. Berarti sebelum itu 11 tahun mulai Nabi diutus belum ada perintah sholat yang wajib. Terus ada enggak sholat? Ada, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat yang paling tua. Sebelum sholat fardu sudah ada sholat tahajud dulu. Tadi sifatnya enggak wajib, gitu. Nabi jalani, bersahabat ngikut, dan jumlah rakaatnya enggak ditentuin, gitu. Maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, kalau 5 waktu kan jelas tuh jumlah rakaatnya, ya kan? Nah, kenapa? Karena bagaimana orang menyembah Allah tapi nggak kenal dengan yang disembah. Itu logikanya gimana? Orang nyembah kepada Allah tapi nggak kenal dengan yang disembah. Makanya belajar tauhid itu penting biar kenal Allah. Kalau udah kenal, nanti sholatnya menjadi khusyuk, menjadi terarah, jelas yang disembah. Gitu. Nah, itu perlunya belajar sifat 20. Gitu. Nah, saya ulang sekilas. Sifat 20 dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Ini yang secara globalnya ini. Ya. Jadi sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Sifat nafsiyah, nafsun diri. Artinya sifat yang menerangkan tentang wujudnya Allah.
Cuman satu, yaitu wujud saja. Bahwa Allah itu ada. Terus bukti-bukti adanya Allah, terbentangnya alam semesta, adanya diri kita. Kemudian zat Allah itu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Itu. Wah itu namanya sifat nafsiyah. Sifat yang menjelaskan tentang zat Allah. Cuman satu, yaitu wujud. Gitu. Wujudnya Allah disebut wajibil wujud. Kalau makhluk kayak kita ini disebut mungkinil wujud. Gimana tadi? Nah, kalau adanya Allah disebut wajibil wujud, wajib adanya. Nah, secara akal, kenapa Allah disebut wajib adanya? Karena sudah jelas adanya ciptaannya berupa alam semesta, berupa adanya diri kita. Kalau ciptaannya ada, maka wajib adanya yang menciptakan. Mustahil alam semesta ini ada lalu tidak ada penciptanya. Gitu. Ini akal. Maka disebut hukum akli. Jadi ada hukum akli, dalil akli, ya ada disebut dalil nakli. Kalau dalil nakli, dalil Quran dan hadis, namanya nakli. Nakli itu artinya memindahkan sesuatu yang sudah dijelasin. Nah, kemudian dalil akli, dalil akal. Ini akal ini kan punya fungsi, dan Islam sangat menghargai akal. Bahkan untuk mengenal Allah termasuk dalilnya dalil akal. Secara akal sehat, yang namanya ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Itu cara akal sehat seperti itu. Mustahil, bohong, enggak mungkin sesuatu yang ada lalu tidak ada yang menciptakan. Ini apa ini? Kita ada kan? Kalau kitabnya ada berarti ada yang bikin kita. Masa ada dengan sendiri? Orang mungkin. Gitu. Walaupun kita nggak kenal, nggak tahu siapa yang menciptakan ini. Ya nggak tahu, nggak kenal kita. Beli di toko, gitu. Misalnya. Nah itu namanya sifat nafsiyah, sifat yang menerangkan tentang zat Allah, wujudnya Allah, disebut wajibil wujud, wajib adanya karena sudah jelas ada tandanya, yaitu adanya alam semesta. Gitu. Kalau yang tukang lagu dilaguin sama siapa yang tukang lagu di Indonesia yang paling terkenal? Romai Rama. Apa kata Romai Rama? Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Ya kan? Jangan tukang nyanyi dinyanyiin. Kalau Pak Untung tukang nyanyi nggak? Kalau nggak biasa nyanyi nggak usah paksain. Ntar yang dengerin kata yang dengerin, dia ngomongnya begini yang dengerin.
Pak Untung nyanyinya enak. Terlebih enak lagi kalau nggak nyanyi. Apa artinya itu? Ya, itu satu sifat nafsiyah. Jumlahnya juga satu, yaitu wujud. Nah, yang kedua sifat salbiyah. Jumlahnya ada 5. Nah, ini saya ulang-ulang biar paham, ya kan? Karena ini penting, ini pokok. Sifat salbiyah jumlahnya 5. Mulai dari hidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5. Piro untuk 5. Bukan 5 mau jeruk 5. Jadi kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ada 5. Ini disebut sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang menolak sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Ditolak. Ada orang ngomong Allah itu baru, nggak pantas. Tolak. Gitu. Allah itu ada 2, 3, 4, nggak pantas, nggak mungkin. Tolak. Gitu. Allah itu ada yang bikin, gitu bisa. Nah, nggak pantas. Masa Tuhan ada yang bikin? Ada. Yang ada juga kebalikannya. Tuhan yang bikin kita. Masa yang manusia yang bikin Tuhan? Pantas nggak? Tolak. Nah, itu namanya sifat salbiyah. Ada berapa tadi jumlahnya? 5, yaitu hidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Hidam artinya terdahulu. Apa yang dimaksud terdahulu? Tiada permulaan. Gitu. Ya, nggak ada yang mendahului. Nah, itu kriteria Tuhan. Kalau Tuhan harus nggak ada yang mendahului. Siapa yang mendahului Tuhan? Kan? Nah, itu baru sifat kita. Nah, kalau Tuhan kok dianya ada setelah alam ini tercipta, berarti duluan alamnya daripada Tuhannya, tertolak. Bukan Tuhan. Mana ada Tuhan datangnya belakangan? Masa ciptaannya duluan, yang menciptakan bagaimana urusan? Ya kan? Sehingga Tuhan apapun selain Allah enggak masuk kriteria. Yang masuk satu-satunya hanya Allah. Karena Allah tiada yang mendahului. Gitu. Ya, disebut idam. Ya kan? Tiada permulaan, tiada yang mendahului. Yang kedua apa? Bako. Yang namanya Tuhan harus kekal. Masa ada Tuhan mati? Masa Tuhan berubah? Ya kan? Masa Tuhan musnah? Masa Tuhan hilang? Gimana? Nah, sehingga tertolak semua itu. Ya. Yang mati, yang berubah,
yang musnah, yang binasa, semua tertolak. Kok ngaku jadi Tuhan, mati, bukan Tuhan. Ngaku jadi Tuhan, berubah, bukan Tuhan. Ngaku jadi Tuhan, kok dia itu binasa, bukan Tuhan. Maka Tuhan harus bersifat baqo, kekal. Kriteria Tuhan ini jangan sembarangan mengangkat Tuhan. Apa aja jadi Tuhan, harus ada kriterianya. Itu sifat salbiyah. Terus mukhalafatul lil hawadits, yang namanya Tuhan harus berbeda dengan makhluk. Masa sama dengan makhluk? Ya nggak cocok. Itu makhluk juga. Ini makhluk nih, kita perlu makan apa enggak? Ini makhluk, kita nih makhluk kan, perlu makan enggak? Ya perlu, makhluk. Kalau Tuhan harus berbeda dengan makhluk, harus mukhalafatul lil hawadits. Kalau makhluk itu tidur, Tuhan enggak tidur. Kalau makhluk itu butuh makan, Tuhan enggak butuh makan. Kalau Tuhan butuh makan, masa Tuhan tergantung dengan makanan? Kalau nggak ada makanan, ntar Tuhan lapar. Lebih gimana? Tertolak semua, gitu. Jadi Tuhan yang dianggap Tuhan kok pakai makan? Nggak mungkin. Gitu. Sehingga di dalam Al-Quran, ketika ada anggapan orang-orang Bani Israel menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan, itu dibantah dengan bantahan yang gampang. Karena yakula lit'am, Maryam dan Isa itu dua-duanya makan. Kalau dia makan berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan pakai acara butuh makan, berarti Tuhan tergantung dengan makanan. Kalau nggak ada makanan, mati. Jadi gampang di Al-Quran itu membantah orang-orang yang menganggap Maryam, Isa itu menganggap Tuhan. Gampang jelasinnya. Dia makan enggak? Nabi Isa makan apa enggak? Makan lah, manusia ya. Rasul itu kan dijadikan oleh Allah dari jenis manusia. Nah ketika dia makan, ya berarti bukan Tuhan. Gitu. Maka nanti ada sifat al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Sehingga Rasulullah supaya tidak dianggap sebagai Tuhan seperti kaum Kristiani menganggap Isa sebagai Tuhan, maka Rasulullah kalau lagi makan itu Rasulullah di tempat terbuka, sahabat pada tahu. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya saya sama dengan kamu. Itu bukan Tuhan. Gitu. Sehingga disebut makana Muhammadun, tidak adalah Nabi Muhammad itu laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah. Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Bahkan ana basyarum mislukum, saya manusia secara fisik sama dengan kamu. Kamu makan, Rasulullah juga makan.
Kamu tidur, Rasulullah juga tidur. Cuma tidurnya Nabi dengan tidurnya kita beda. Walaupun sama-sama tidur. Gitu. Artinya secara manusiawi Rasulullah sama. Supaya apa? Supaya tidak dianggap sebagai Tuhan. Gitu. Nah, udah berapa tadi? Kita taqwa mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Yang namanya Tuhan harus ada dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi itu bukan diadakan, bukan dicipta, bukan diproduksi, bukan hasil peranakan gitu. Masa dia dilahirkan? Tuhan kok dilahirkan? Yang lahirin Tuhan siapa? Ono-ono wae. Kalau ada manusia ngelahirin Tuhan, loh hebat banget itu. Kalau anaknya aja Tuhan, berarti ibunya apa? Ya Allah. Jadi harus qiyamuhu binafsihi. Terus yang kelima, yang namanya Tuhan harus wahdaniyah, harus satu-satunya. Yang namanya kuasa satu, gitu. Tuhan kok banyak, 1, 2, 3 dan seterusnya, lah repot. Masa kuasa rame-rame? Yang namanya kuasa mesti satu-satunya, gitu. Jadi Tuhan itu hanya satu, nggak ada lagi. Ya, makanya perbuatan yang paling besar dosanya syirik, menganggap Allah ada teman, menganggap Allah ada kembaran, menganggap Allah berbilang. Wah, itu semuanya itu syirik itu. Ya, itu dosa yang paling besar. Ya. Jadi boleh. Namanya sifat apa tadi? Salbiyah. Berapa jumlahnya? 5. Apa tadi? Idam, bako, mukhalafatul lil awadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Pas 5. Itu namanya sifat salbiyah. Itu kriteria Tuhan. Itu yang punya sifat 5 hanya Allah toh. Manusia enggak punya, makhluk enggak punya. Tidak, hanya Allah tanpa permulaan. Kalau kita ada permulaan enggak? Sebelum dilahirkan, kemudian baru dilahirkan, tapi ada permulaan itu mulai dilahirkan itu. Gitu. Bakok hanya Allah. Manusia bakok enggak? Wah, bentar lagi mati. Bakok gimana? Ya kan? Ya. Mukhalafatul lil hawadis, harus berbeda dengan makhluk, hanya Allah. Ya kalau kita sama-sama makhluk, sama berebut makan orang. Gitu? Nah, gitu. Nah, berikutnya sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat yang terus-menerus ada pada diri Allah, pada zat Allah. Sifat yang selalu berada, ya, nempel terus kepada zat Allah. Itu sifat ma'ani. Apa itu? Qudrah, iradah, ilmun, hayan, sama
basor, kalam. Nah, ini sifat ma'ani. Suatu sifat yang tidak bisa dipisahkan dari zat Allah. Gitu. Nah, sifat ma'ani ini juga oleh Allah diberikan kepada makhluk. Diberikan kepada makhluk sebagai bukti adanya Allah, sehingga makhluk dikasih oleh Allah kudrah, kuasa. Manusia dikasih, cuman kekuasaannya yang pertama terbatas, yang kedua hanya pinjaman, hanya dipinjemin oleh Allah, suatu saat diambil. Kuasa, kita kuasa nggak ngangkat gelas? Bisa nggak? Bisa. Ini bisa, ini namanya kuasa. Gitu. Kita punya kekuatan, kudrah namanya. Cuman kudrah kita ini yang pertama terbatas. Kalau nggak dikasih oleh Allah tak punya. Gitu. Terus suatu saat oleh Allah diambil. Waktu masih muda kuat, ya kan? Terus kalau udah tua, kemana kekuatannya? Ya iya. Waktu masih muda, Pak Haji Untung itu ngangkat 1 karung beras kuat nggak? Sekarang? Nah ini. Jadi kudrah ini punya Allah, tapi oleh Allah diberikan kepada makhluk, masing-masing dikasih. Nah, sehingga makhluk juga punya kuasa, cuman kuasanya terbatas dan bersifat semu, sementara. Gitu. Pak Haji Toto waktu masih muda, gitu, lari sekian kilo mampu, ya kan? Sekarang coba lari 1 kilo aja. Jadi punya kuasa, punya kekuatan, tapi terbatas dan tidak selamanya. Tapi kalau Allah, memang Allah yang punya sifat kudrah selama-lamanya dan nggak terbatas, dan juga bersifat qadim. Allah qadim, kudrahnya Allah juga qadim. Allahnya baqo, kudrahnya Allah juga baqo. Gitu. Jadi selama-lamanya Allah kudrah. Ya kalau manusia dia punya kuasa jadi presiden berapa tahun? Mau seumur hidup pengen jadi presiden terus, bisa apa enggak? Ya enggak lah. Kalau sudah tua juga mau nggak mau. Apalagi sudah undang-undangnya cukup 2 kali, ya kan? Gitu. Jadi terbatas dan juga tidak selamanya. Itu ya, bisa ini, bisa itu, kuat ini, kuat itu, bisa menciptakan ini, bikin itu. Itu kudrah Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Justru supaya makhluk tahu maha kuasanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kalau manusia kemampuannya terbatas. Orang dikata ahli fisika, apakah dia menguasai seluruh fisika? Enggak. Orang dikata
dia dokter. Apakah dia itu menguasai seluruh tubuh? Enggak. Walaupun dia udah belajar bertahun-tahun, akhirnya ada dokter spesialis hanya urusan jantung. Ketika dokter spesialis jantung, urusan kulit orang ngerti. Ada yang spesialis kulit, kalau dia spesialis kulit, urusan jantung juga gak ngerti. Ada yang urusan THT, apa THT? Nah, cuma 3 itu. Urusan mata enggak ngerti. Itu namanya dikasih kuasa tapi terbatas. Enggak ada manusia. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Kalau manusia kekuasaannya, kepandaiannya hanya tertentu. Dan itu pun enggak lama. Kalau sudah tua hilang. Ada orang hafid Quran, ya masih muda. Kalau sudah tua, dengan sendirinya hafalan hilang. Gitu, ya kan? Pak Haji Tumono sekarang usia udah berapa? Ya? 77. Wah, alhamdulillah. 77 masih bisa ke sono kemari. Masih bisa ngaji ke Al-Hikmah walaupun hujan. Gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah baca Quran masih nggak pakai kacamata. Ya, itu Allah kasih kelebihan. Tapi tetap sama. Lama juga pasti gitu. Walaupun sekarang bisa melihat baca Quran tanpa kacamata dibanding waktu masih muda, beda nggak? Beda. Gitu. Tetap berkurang karena memang kekuasaan manusia itu sangat terbatas dan tidak langgeng. Beda dengan maha kuasanya Allah. Kalau Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi itu namanya sifat ma'ani. Ya, nanti berikutnya terakhir sifat maknawiyah. Gitu. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang pokok-pokok, nah, sehingga kita menambah keyakinan tentang wujudnya Allah, menambah keyakinan bahwa Allah itu tiada permulaan, menambah keyakinan bahwa Allah itu baqo, selama-lamanya ada, begitu kan? Nah itu terus pelajari. Boleh nih kita lagi sujud supaya keimanan kita tambah mantap. Pas lagi sujud, kan kita di sujud terakhir, terutama kalau sholat sendiri nih, sujud terakhir suruh lama. Bahkan berdoa dalam sujud itu lebih bagus. Nah itu ketika sujud, ya Allah, hanya Engkau Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Qidam, Engkau adalah Baqo, Engkau adalah Mukhalafatul Hawadis, Engkau qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Boleh sambil merenung, sambil sujud supaya benar-benar kita ngadep ke Allah, kenal Allah. Boleh dalam sujud supaya kita menambah keyakinan. Boleh yang sudah kita batin dalam hati. Artinya kita sujud itu benar-benar kenal kepada siapa kita sujud, kepada Allah. Sifat-sifat Allah itu kayak apa? Oh, Allah itu wujud, wajibul wujud. Allah itu baqo, Allah itu qidam, Allah itu baqo, Allah itu mukhalafatul hawadis.
Itu namanya kita mengenal Allah. Gitu. Jadi sujud kita jelas kepada Allah yang punya sifat-sifat itu. Oh, itu namanya kita menjaga ketauhidan kita, iman kita kepada Allah. Nah, begitu iman kita kepada Allah itu kok kebawa mati, kita semuanya nggak ada yang masuk dalam kesusahan, nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa neraka. Itu disebutkan begitu dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, terus tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang sudah menyatakan Tuhanku adalah Allah, lalu dia istiqomah sampai akhir hayat, Tuhannya tetap Allah, enggak berubah, tetap Allah Maha Esa, gitu. Nah, kalau dia sampai akhir hayat tetap meyakini hanya Allah satu-satunya sebagai Tuhan, apa kata malaikat? Kata nazalu alil malaikat, nanti malaikat turun kepada kita. Apa kata malaikat? Alla takhafu, enggak usah takut. Siksa kubur enggak usah takut. Wala tahzanu, enggak usah gelisah. Siksa kubur itu bagi orang-orang yang enggak punya ketauhidan. Kalau orang-orang sudah benar bertauhid kepada Allah sampai akhir hayat, enggak usah takut. Enggak ada siksa kubur bagimu, free. Bahkan wa absyiru bil jannah. Malaikat mengatakan kamu sudah diberikan kegembiraan dengan surga. Di dalam kubur ada nikmat kubur. Nanti kamu pun udah allati kuntum tu'adun. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu diberikan kabar gembira dengan surga, dan memang surga itu sudah disediakan untukmu. Dengan syarat kita tidak pernah mensekutukan Allah, kenal Allah, nyembah Allah sampai akhir hayat. Nah, itu perlu belajar tahu itu begitu. Sehingga kita sholat itu nggak boleh ngambang. Keyakinan kita kepada Allah itu nggak boleh ada keraguan. Diperkuat terus dengan sifat 20 gitu. Itu menjaga ketauhidan kita. Ya, sampai akhir hayat kita tetap mengesahkan Allah. Nggak pernah ragu tentang wujudnya Allah. Itu pokoknya. Nah, jadi kata-kata istiqomah, yang dimaksud istiqomah ini istiqomah dalam bertauhid. Dan bukan yang dimaksud istiqomah bukan berarti orang itu nggak punya dosa. Kalau istiqomah diartikan orang yang nggak punya dosa, maka yang masuk surga hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah yang nggak punya dosa. Karena Rasulullah sifatnya maksum, dijaga. Adapun sahabat kita semua yang nggak bisa terhindar dari dosa. Jadi walaupun kita punya dosa, gitu, asal kita tetap bertauhid kepada Allah, urusan dosa Allah ngampuni gampang. Karena memang Allah sifatnya Maha Pengampun. Allah sifatnya Al-Ghafur, Allah sifatnya Al-Ghafar. Allah mengampuni itu memang udah sifat Allah. Yang penting kamu tetap bertuhan kepada Allah. Kalau kamu nggak bertuhan kepada Allah, ya Allah nggak mau ngampuni. Bertuhan aja enggak. Begitu. Ya, jadi perlunya kita terus-menerus belajar ketauhidan. Makanya saya ulang-ulang ini. Ya, supaya apa? Supaya melekat, mantep, menambah ketauhidan kita, gitu. Yang namanya ngaji sudah tua mah
Kalau nggak diulang-ulang, udah diulang-ulang aja sampai rumah lupa. Kalau kita bahas macam-macam ya bisa, gitu. Semalam berapa lembar juga bisa. Tapi ntar nempel apa kagak? Gitu permasalahannya ke di situ. Baik, terima kasih.